Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya memiliki wewenang menghukum siswa-siswi yang melakukan segala bentuk perundingan di luar sekolah. Saya sangatlah tidak setuju dengan mosi ini. Kenapa? Akan coba saya jelaskan dalam beberapa poin yang sudah saya siapkan. Yang pertama, peran sekolah, peran lingkungan, peran orang tua, peran hukum, peran pemerintahan, dan terakhir bagaimana pembinaan masyarakat terhadap praktik perundingan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atau siswa-siswi tertentu seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa pada dasarnya sekolah memang memiliki tugas dan tupoksi untuk melakukan proses belajar mengajar atau melakukan proses pendidikan dan pengajaran terhadap siswa-siswi. Namun ini hanya terjadi pada waktu tertentu atau bisa kita katakan tidak seleluasa itu untuk melakukan interaksi terhadap siswa-siswi. Ketika ini sudah berlangsung di luar sekolah, maka sudah bukan menjadi tanggung jawab dari sekolah untuk melangsungkan interaksi kepada siswa-siswi seperti itu. Jadi ini lebih lanjut menjadi peran dari orang tua dan juga lingkungan seperti itu. Nah, bisa kita katakan saat ini marak kekerasan yang dilakukan oleh sekolah terhadap siswa-siswi, yang dimana ini terjadi bukan hanya di dalam sekolah namun di luar sekolah juga. Nah, pada dasarnya ada bentuk pembatasan yang dilakukan kepada sekolah supaya tidak leluasa dalam melakukan interaksi kepada siswa-siswi, yang dimana ini hanya berlangsung ketika proses belajar mengajar itu saja. Jadi ketika di luar sekolah, mau saya tekankan bahwa ini bisa berindikasi berlanjut kepada hukuman yang lebih lanjut terhadap guru atau sekolah yang melakukan kekerasan atau melakukan hukuman berlebihan kepada siswa-siswi yang melakukan perundingan di luar sekolah seperti itu. Nah, daripada sekedar hanya melihat pemberian hukuman terhadap siswa-siswi yang melakukan perundingan, biarkanlah itu menjadi tanggung jawab lingkungan dan orang tua. Mengapa? Karena kita ketahui sekolah yang paling dasar adalah berasal dari keluarga atau orang tua, yang dimana memiliki tanggung jawab untuk mengatur atau mengajarkan bagaimana seorang anak itu untuk bertumbuh dan menjadi lebih dewasa seperti itu. Jadi ketika terjadi praktik perundingan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atau siswa-siswi tertentu, sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah ketika itu terjadi di luar sekolah, tapi bisa kita berikan tanggung jawab ini kepada orang tua, di mana kita tahu bahwa pada dasarnya orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya seperti itu. Jadi ketika terjadi perundingan, hukuman yang seharusnya diberikan itu adalah menjadi tanggung jawab lingkungan dan orang tua ketika ini terjadi di luar sekolah. Mau saya tekankan bahwa sekolah tidak memiliki peran penuh ketika segala sesuatu terjadi di luar sekolah, atau bukan tanggung jawab sekolah ketika segala sesuatu yang dilakukan siswa-siswi itu di luar sekolah. Sekolah hanya berwenang atau bertanggung jawab ketika itu terjadi dalam sekolah atau dalam proses belajar mengajar atau waktu proses belajar mengajar itu berlangsung seperti itu. Jadi ketika ini di luar, biarkanlah itu menjadi tanggung jawab dari orang tua dan lingkungan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua manusia yang dari anak-anak hingga dewasa berangkat dari lingkungan dan juga orang tua atau keluarga atau sekolah pertama mereka yaitu keluarga seperti itu. Jadi pengawasan dan pendidikan yang diberikan orang tua itu juga menjadi bentuk utama dari bagaimana mengawasi perlakuan anak-anak di luar sekolah atau di lingkungan seperti itu. Nah, kita ketahui juga di negara kita ada banyak sekali hukum yang mengatur bagaimana cara dan tindakan kita yang harus dilakukan. Nah, ini juga diatur bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan sekolah, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah seperti itu. Jadi sekolah tidaklah leluasa dalam melakukan segala tindakan terhadap siswa-siswi seperti itu. Nah, kita ketahui juga pemerintah melangsungkan berbagai bentuk pengawasan terhadap masyarakat atau negara, yang dimana seperti kita ketahui ada Badan Perlindungan Anak, yang dimana ini juga menjadi salah satu tugas dan tupoksinya adalah melihat bagaimana kondisi anak itu bertumbuh, dan ketika pada saat bertumbuh anak itu menjadi baik atau buruknya sudah diatur bagaimana dalam pengawasan yang diberikan kepada anak itu seperti itu. Nah, satu terakhir, pembinaan masyarakat sangatlah penting. Kenapa? Karena di lingkungan luar anak bertumbuh dan beradaptasi dengan segala sesuatu yang baik dan buruk. Nah, ketika terjadi proses perundingan atau dilakukan praktik-praktik perundingan, masyarakat sangatlah penting juga perannya dalam melakukan edukasi atau melakukan pemberian edukasi terhadap siswa-siswi yang melakukan praktik perundingan ini. Jadi mau saya katakan, daripada sekedar hanya melihat bagaimana tugas sekolah menghukum siswa-siswi yang melakukan perundingan, kita lihat secara menyeluruh bagaimana peran semua elemen seperti orang tua, lingkungan, hukum, pemerintahan, pembinaan masyarakat dan sebagainya dalam melakukan pembimbingan edukasi yang tepat untuk para pelaku-pelaku perundingan seperti itu. Jadi bukan menjadi tanggung jawab utama sekolah
dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, tapi juga semua aspek dan elemen ini juga bertanggung jawab seperti itu. Apalagi bisa kita katakan ini terjadi di luar sekolah yang bukan menjadi wewenang sekolah atau bukan menjadi tanggung jawab sekolah ketika ini berlangsung di luar sekolah. Bisa sekolah dapat ikut terlibat atau bertanggung jawab, namun tidak sepenuhnya dalam melakukan penghukuman seperti itu, karena ini terjadi di luar sekolah. Sekolah mungkin bisa hanya sekedar memberikan edukasi atau bagaimana mengarahkan sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswi ini, tapi tidak dalam melangsungkan hukuman terhadap pelaku-pelaku perundingan. Ini sudah diatur bagaimana mekanismenya seperti itu. Nah, kita ketahui di negara ini juga ada berbagai aparatur negara seperti contohnya polisi, yang dimana itu juga berperan penting dalam mengatur jalannya segala perlakuan hukum yang ada di negara ini. Jadi ketika proses perundingan atau bentuk-bentuk praktik perundingan ini dilakukan di luar sekolah, sudah bisa kita katakan bahwa ini menjadi peran juga bagaimana aparatur negara atau polisi ini dalam berperan untuk mengatasi hal ini yang dibarengi dengan orang tua, lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Jadi tanggung jawab utama adalah bukan hanya sekolah, tetapi berbagai elemen yang semuanya sangat penting dalam melakukan pemberian edukasi dan juga bagaimana pembimbingan terhadap siswa-siswi yang melakukan praktik perundingan seperti itu. Jadi mau saya katakan bahwa ketika praktik perundingan atau hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan siswa-siswi ini dilakukan dan itu terjadi di luar sekolah, bukan menjadi tanggung jawab utama sekolah untuk melakukan pemberian hukuman, tapi kita bisa lihat peran dari elemen-elemen lainnya seperti lingkungan, orang tua, masyarakat yang juga ikut terlibat dalam bagaimana pembinaan dan pemberian pendidikan serta edukasi terhadap siswa-siswi yang melakukan praktik perundingan. Jadi ketika sudah berada di luar sekolah, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab sekolah itu sendiri, tapi juga menjadi tanggung jawab dari berbagai elemen seperti orang tua dan sebagainya.